Jadi Imam Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang kelima, bersungguh-sungguhnya engkau dengan sesuatu yang dijamin oleh Allah, lalu lalainya engkau dengan apa yang diperintahkan kepada engkau, itu menandakan bahwasanya kaburnya atau butanya mata hati engkau. Contoh, sekira mudah dipahami. Ini si A, anggap aja nama ini, mohon maaf agar nyaman dipaham aja, anggap aja nama si A ini Ahmad misalnya. Karena A, kalau B baru B. Ini A. A ini bagawi lawan bosnya. Lalu ujar bosnya, ikam Ahmad, makan ikam ujamin, pakaian ikam ujamin, ongkos sekolah ikam ujamin. Cuma aku minta lawan ikam, tolong gawian di kantor ini bila gaji sukan, ikam buka kantor, ikam sapi kantor, kayak itu dua kalian. Bila ikam menggawi yang kayak itu, maka ongkos ikam, makan ikam, pakaian ikam, semua keperluan ikam ujamin. Berarti ini makannya sudah ada yang menjamin siapa? Bos. Sekira mudah dipaham saja. Yang menjamin pakaiannya bos. Yang menjamin ongkos sekolah anaknya bos. Maka ujar bos, tugas ikam jangan malai seperti aja. Buka pintu kantor sampai kayak gitu namanya. Ternyata si A ini sudah dijamin makannya, sudah dijamin ongkos sekolahnya anak-anaknya, sudah dijamin
pakaiannya, malah si A ini mohon maaf mencari duit sekira kawan makan, mencari duit berhemat sekira kawan ukar pakaian, mencari duit berhemat sekira anaknya kawan sekolah dengan baik, malah gawian di kantor dilalaikan. Maka si A ini mohon maaf orang yang tidak cerdas dalam berpikir. Itu misalnya. Padahal amun orang yang cerdas berpikir, yang disuruh yang digawe, kenapa? Karena makanan, karena pakaian, karena mau ke sekolah sudah dijamin oleh bos. Ini orang yang cerdas berpikir. Lalu ada ini yang berhikmat mencari ongkos makan, padahal ongkos makan itu sudah dijamin sampai gawian terlalaikan. Berarti si A ini pada cerdas dalam berpikir. Kalau bahasa kasarnya error. Lalu kita kembalikan kepada kalimat. Ulun bertakun lawan dia. Tolong dijawab dengan jujur. Ini misalnya ulun ini. Misal. Ulun ini misalnya sugih benar. Amin. Amin apa orang begini. Ulun ini sugih bangunnya duit ini terliulan. Ayat. Lalu pada tahun ini yang pengajian malam minggu ini, esok hari Minggu, buat biar jangan mencari. Pokoknya esok hari Minggu, ujamin. Apa ujamin? Ulu jamin. Saya ikut kepala 500.000, tapi syaratnya esok kada usah mencari. Kira-kira biar percaya ada dengan jaminan belum? Percaya. Karena dijawab ada lagi ada GS. Percaya ada? Percaya. Kenapa belum suka? Belum banyak. Pertanyaannya sekarang, biar lawan belum percaya. Kenapa kita lawan Allah ada percaya? Ulun ini manusia aja. Hari ini menjamin misalnya hari ini menjaminnya esok tapi 500.000 lalu kamarian kena tanah malam kena ditahan oleh Allah nafas dulu atau stroke atau masuk rumah sakit Allah beli lagi pada Allah paham belum? Kita ini kadang-kadang lawan manusia lawan Allah ada padahal rezeki kita ini sudah dijamin oleh Allah. Ada 4 yang dijamin oleh Allah. Pertama, rezeki kita. Yang kedua, sebab mendatangkan rezeki. Yang ketiga, harus meyakini rezeki itu kita tidak akan mati kecuali rezeki itu sudah sampai kepada kita. Dan yang keempat, rezeki pada mungkin takut. Itu dijamin oleh Allah. Dijamin oleh rezeki dijamin, sebab mendatangkan rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah. Yang ketiga demi Allah seseorang tidak akan mati kecuali sempurna rezekinya. Dan yang keempat rezeki kada mau tahu. Jadi, kamu memang rezeki dulu biar orang pasaran membeli amplop besok di rumah orang. Ada rezeki dulu, tapi pikiran kalau bisa tahu bisa. Rezeki udah bila penceramah daun. Nah, ujar Imam Ibnu Athaillah, maka aneh manusia dengan yang dijamin berhimat-himat. Berhimat itu apa? Tenaganya, pikirannya, waktunya habis mencari dunia, mencari rezeki. Sampai kada ingat di sembahyang, sampai kada ingat di hari Jumat, sampai kada ingat di majelis ilmu, sampai kada ingat beribadah. Orang tenaga kematian yang kada sampai lagi melayang kenapa kasih simpan. Kalau bintu hari mati kan kasih sibuk mencari. Padahal yang dicari itu sudah dijamin oleh
Allah. Juga. Dan itu realitasnya. Di dalam surah Hud ayat 6, wa ma min dabatin fil ardi illa Allah yarzuquha. Tidak ada makhluk yang melangkah di permukaan bumi ini kecuali Allah jamin rezeki. Amun kita ini demi Allah, kita ini rezeki mencari rezeki ini sudah ada menjemputnya. Maka yang ditakutkan itu bukan tidak dapat rezekinya, insya Allah dapat terus dijamin oleh Allah. Yang ditakutkan itu bukan karena dapat rezekinya. Yang ditakutkan itu yang pertama, kalau tidak rezeki itu ada berkah. Yang kedua yang ditakutkan kalau tidak dapat rezeki, kalau tidak ada kalau bersyukur, itu yang ditakutkan. Ini ada orang rezeki banyak tapi tidak ada berkah, atau rezeki banyak tapi tidak bisa bersyukur, itu yang ditakutkan. Kalau rezeki demi Allah sudah dijamin. Jadi ujar Imam Ibnu Athaillah, bila orang bersungguh-sungguh dengan yang dijamin dan lalai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Kita diperintahkan oleh Allah yang pertama untuk beribadah kepada Allah. Kita ini diperintahkan, mohon maaf, lahir di dunia, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah, kata Allah. Dan kadang-kadang yang diperintah untuk menyembah kita lain, yang dijamin tidak sibuk. Maka bila ada orang yang seperti itu kata Imam Ibnu Athaillah, orang yang mata hatinya buta, orang yang mata hatinya kabur. Kenapa? Karena sungguh-sungguh dengan apa yang dijamin dan lalai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mungkin ada yang berkata, Ustaz, di balik amun yang kayak itu pada usaha bercari lah. Amun yang kayak itu pada usaha berusaha lah. Amun yang kayak itu pada usaha berdagang lah. Bukan begitu. Kita disuruh mencari rezeki, tapi jangan gara-gara mencari rezeki bersungguh-sungguh melupakan halal dan haram. Kadang mengerti hak seorang mana, hak orang yang mana. Jangan gara-gara mencari, mohon maaf, tulbihi an-dzikrillah, melupakan daripada zikir kepada Allah. Itu yang dilarang, dan itu namanya sungguh-sungguh dengan sesuatu yang telah dijamin oleh Allah. Dan kita lalai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebaiknya, kata Imam Ibnu Athaillah, yang dipikirkan itu selama ini yang diperintahkan oleh Allah, bagaimana aku melaksanakan itu yang dipikirkan. Kenapa? Karena kadang-kadang kita lalai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Oh, selama ini aku memang sembahyang, tapi sembahyangku selama ini kayak apa? Saya kira sembahyangku ini lebih lezat. Kayak apa sembahyangku ini lebih khusyuk? Kayak apa sembahyangku ini lebih nikmat? Kayak apa ibadahku yang lebih rajin? Itu ujar Imam Ibnu Athaillah yang dipikirkan. Kenapa? Karena ibadah amal salihat itulah yang akan mengantarkan ke alam kubur kita. Itu yang dipikirkan. Kita kadang-kadang tidak balik masalah dunianya bagaimana, benar masalah akhiratnya seada-adanya. Tahu biar seada-adanya, seada-adanya. Seawal-awalnya bayang-bayang kadang-kadang enak-enak kalau tepat waktu, enak-enak lalai, enak-enak ayo seadanya. Padahal di dalam kitab Tajul Arus, tanda kita bersungguh-sungguh tidak lalai kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, itu ada 4 macam. Ini tanda kita ini kada lalai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita tidak termasuk orang yang kabur
Muhasabah itu memikirkan, ya Allah, hari ini aku mulai sembahyang mulai 15 tahun, sekarang umurku para 60 tahun. Ya kayak apa sembahyang ini? Aku merasa badan sembahyang ini rancak pada khusyuk. Aku merasa badan sembahyang ini banyak lalai. Aku merasa badan sembahyang ini kadang-kadang asal sembahyang saja. Namanya muhasabah, ingin memperbaiki ibadahnya. Muhasabah. Atau sebaliknya, ya Allah, umurku sudah 60 tahun, kira-kira 60 tahun ini banyak lalainya kah, banyak ingatnya kah, banyak maksiatnya kah, banyak ibadahnya kah? Muhasabah. Agar apa? Agar kita tidak taksir dengan apa yang diuntung oleh Allah kepada kita. Yang kedua, al-bad'u bil faraidi fa idza ra'a bi naqsan udariku. Yang kedua, agar kita tidak lalai dalam ibadah. Yang kedua, bahwasanya kita mulai dengan muhasabah kepada yang fardu-fardu. Ya, hari ini sembahyang maghrib ini sembahyang fardu. Benar atau tidak? Artinya fardu wajib. Karena sembahyang isya alhamdulillah 5 waktu sembahyangnya sunai. Alhamdulillah. Lalu agar kita ada taksir, sembahyang yang 5 waktu ini kita koreksi. Yang wajib, bila yang wajib apalagi zakat kita koreksi. Apa puasa kita sudah melaksanakan ibadah puasa yang wajib, kita koreksi. Apa yang dikoreksi? Kalau tidak ada kekurangan di dalam salat. Jangan mulai berhari sampai wajib ini sembahyang kita kayak ini aja. Kayak ini aja itu ada peningkatan. Apakah kayak ini aja? Kayak ini juga. Apakah kayak ini aja? Kadang-kadang mulai berhari dan kita sembahyang agak pada sak aja. Dikoreksi kayak apa harinya sembahyang maghrib pada sak. Hendak cepat aja. Kayak apa besok sembahyang maghrib agar pada sak agar tenang. Itu muhasabah. Aku merasa benar bila sembahyang alhamdulillah maghrib 3 rakaat usahanya yang khusyuk. Sisanya bahaya. Kadang-kadang tahajud imam sama. Kayak itu maksudnya dia. Kayak apa saya kira sembahyang maghrib yang akan datang ada lagi maya. Oh, aku sembahyang ini mohon maaf. Kadang-kadang asal sembahyang aja, kadang mengerti rumah ingatnya, kadang begitu cepatnya. Yang kayak apa sembahyang yang akan datang agar lebih baik lagi. Itu namanya memperhatikan agar tidak taksir dengan apa yang kita lakukan. Yang ketiga, setelah muhasabah, setelah memulai mengoreksi dengan yang fardu, yang ketiga apa? Sumal manahi, kemudian mengoreksi dengan apa yang dilarang oleh Allah. Aku ini burai kawa sembahyang alhamdulillah kawa sembahyang. Sudah kawa hadir ke majelis taklim alhamdulillah. Kawa sembahyang yang lail alhamdulillah. Kawa melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga dikoreksi. Aku sembahyang, kawakah aku meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Sembahyang rajin tapi penghuyaan. Sembahyang rajin tapi pahirian. Ibadah rajin tapi orang kiri. Ibadah rajin tapi kalau halal dan haram. Ibadah rajin tapi memakan hak orang lain. Ibadah rajin mohon maaf tapi mengakal orang lain. Dan sempurna ibadahnya insya Allah. Ini ada yang STMJ itu ada. STMJ itu apa? Salat terus maksiat jalan ada. Oke kalau bisa yes. Pada siapa? Jangan dikoreksi. Agar kita ada lalai. Kehendaknya nih. Mati. Karena kan yang terdekat dengan kita ini adalah kematian. Yang paling parah kalau kita ini kematian. Padahal yang lain yang paling parah dari kita kematian. Maka kehendaknya nih makin parah dengan liang kubur, makin parah dengan sakaratul maut, makin parah dengan kematian. Kita makin memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Itu namanya agar tidak taksir. Yang keempat, al-muhasabatu
mulut kita, tangan kita, dan kedua kaki kita. Kenapa? Karena kata Imam Al-Haddad, mata dan telinga adalah pintu syaitan. Saya ulang, mata dan telinga adalah pintu syaitan. Apabila banyak melihat yang dilarang oleh Allah, apabila banyak mendengar yang dilarang oleh Allah, maka akan berpengaruh kepada kelembutan hati. Bila banyak melihat yang haram, banyak mendengar yang haram, itu akan berpengaruh kepada kelembutan hati kita dan akan berpengaruh kepada kelejakan dalam beribadah kepada Allah. Jadi jangan sampai apa yang dijamin oleh Allah itu yang menyibukkan kita melupakan segala-galanya dan kita lalai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Yang pertama tadi, kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Yang kedua, yang dituntut kepada kita, wa'mur ahlaka bis-salati, perintahlah keluarga engkau dengan salat dan sabar atas mereka. Ini diperintahkan juga kepada kita. Bila dia sudah sembahyang, kayak apa sekira anak-anak kita sembahyang. Apabila dia sudah awam menggawi yang baik, kayak apa agar anak kita, bini kita kawan menggawi yang baik. Itu ngarannya memerintahkan keluarganya dengan salat. Dan bapak, yang paling berat tanggung jawab itu adalah lelakian. Kenapa tanggung jawabnya berat? Karena lelakian itu akan ditanya yang kayak apa dia mendidik anaknya, kayak apa dia mendidik istrinya, apa yang diberikan akan kepada keluarganya, sebagaimana dia mencontohkan keluarganya. Yang ditanya adalah suami, dan kita dituntut untuk memerintahkan keluarga kita dengan salat. Makanya di dalam hadis Nabi apa? Bila umur 7 tahun suruh anak kita sembahyang. Bila ia umur 10 tahun suruh ia sembahyang. Bila ia kada sembahyang wajib dipukul. Cuma memukulnya jangan kencang. Ya kira-kira patah aja berarti. Pukul menjadi ya, pukul banget. Kenapa? Karena itu yang dituntut oleh Allah. Kayak apa kita berpikir anak-anak kita akan menjadi anak yang saleh? Kayak apa kita berpikir keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah? Kayak apa kita berpikir agar keluarga kita menjadi keluarga yang dikatakan Rasulullah, baiti jannati, rumah pada surgaku. Dan itu yang dituntut daripada kita selain beribadah kepada Allah. Kalau masalah rezeki tidak usah khawatir, kenapa? Rezeki sudah dijamin oleh Allah. Maka dikatakan syakun bil rizqi, syakun bil razaq. Aqzamu hadzal asyakku billahi wa syakku bil rizqi. Bahwasanya orang yang ragu-ragu kepada rezeki, maka dia ragu-ragu kepada yang memberikan rezeki. Dan dosa yang paling besar adalah orang yang ragu-ragu kepada Allah. Bukti dia ragu-ragu kepada Allah, dia ragu tentang rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah. Kesimpulan daripada hikmah yang kelima ini, artinya jangan terlalu menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, menghabiskan waktu dengan sesuatu yang dijamin oleh Allah, tapi engkau lalai dengan apa yang diperintahkan Allah kepada engkau
mencari rezeki, tapi jangan gara-gara mencari rezeki melupakan perintah Allah, bahkan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya hikmah yang ke-6, insyaallah kita sambung setengah bulan lagi. Lawas libur lah. Adakah yang tak menambah? Oh jawab angkat tangan. Ini mikrofon. Pas beli mana kan? Langganan. Jadi minggu tadi turun ya. Kalau ada yang turunan ini. Kita setengah bulan sekali di sini. Silakan. Yang nyaman dia lah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang di pinggir sungai itu banyak musibah banjir. Yang saya tanyakan apakah ini peringatan atau cobaan atau apa? Lalu dan sebagainya. Kemudian bagaimana caranya kita agar memohon kepada Allah agar kita ini dapat perlindungan agar tidak lagi dapat musibah dan sebagainya. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, banjir ini oleh kelebihan banjir mana? Yang pertama ini begini, ujian itu ada 3 macam. Yang pertama, kalau dia terkena orang yang beriman dan orang saleh. Misal, si ini insya Allah ibadahnya bagus, salatnya bagus, qiyamul lailnya bagus, dengan hubungan dengan Allahnya bagus, dengan manusianya bagus, lalu dikena musibah. Itu namanya ujian. Tujuannya apa? Untuk menghapus segala dosa dan kesalahan. Jadi dia tidak boleh protes. Kenapa bukan? Umat sudah diam, sudah kayak ulang juga, berjudi gede dua, sering mengeluarin dua. Kenapa ini dari harus Tuhan? Kasih kalian protes kalian. Itu tujuannya untuk apa? Pertama itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Tujuannya apa? Untuk menghapus segala dosa dan kesalahan. Mungkin ada dosa kita yang tidak terkejar dengan istighfar, mungkin ada dosa kita yang tidak terkejar dengan taubat, lalu diuji oleh Allah untuk menghapus segala dosa dan kesalahan. Namanya ujian. Yang kedua, kalau orang sembahyang ada puasa, ada lawan orang zalim, rancang mengambil hak orang lain, lalu dia kena musibah, itu bukan ujian, itu namanya teguran, persekot. Saya kira kembali kepada Allah, jangan sembahyang pada tahan pada pas kena musibah, aku lagi diuji oleh Allah. Kenapa diuji? Itu teguran, saya kira kembali. Jadi yang ketiga, ada juga orang diuji oleh Allah untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah. Siapa itu? Para nabi, para rasul, para aulia Allah, bahkan orang yang paling dekat dengan Allah yang paling berat diuji oleh Allah. Para nabi, para rasul, kemudian para wali Allah, kemudian orang-orang saleh, para sahabat terus ke bawah. Itu yang paling berat diuji oleh Allah. Tujuannya apa? Untuk mengangkat derajatnya di hadapan Allah. Seperti itu. Jadi pertanyaan dia, apakah banjir itu cobaan atau teguran? Bisa teguran, bisa cobaan, bisa ujian. Tergantung. Bilanya banyak bermaksiat berarti teguran. Bilanya orang yang tidak baik dia berarti cobaan. Itu aja. Kayak apa berdoa? Berdoa. Apa doa? Teringat dengan musibah. Makanya ada doa kalau tadi. Apa doa kalau tadi? Kalau Allah sudah baca. Baca doa. Belum banyak doa, ada apa lagi dah? Baca doa untuk pengennya. Ya Allah, bihamdika
lipatan al-bala itu hanya dibalik. Artinya ya Allah, tolakkanlah bala. Ya dafi al-bala, wahai yang penolak bala, jangan dibalik. Cuma kita bila mendengar bala balik. Itu artinya ya Allah. Sama ada doa yang ada doa apa kan? Doa Nabi itu adalah Allahumma ahyi miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi jumlatil masakin. Ada yang mengaminakan kan? Amin. Yang ada artinya. Padahal ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam, jangan tahu artinya, yang kita mengaminakan kan? Kalau badannya asal berdoa aja amin harus ya. Nah jadi berdoa enggak bisa asal ya Allah, jauhkan aku dari bala bencana ya Allah, selamatkan keluargaku ya Allah. Seandainya memang engkau uji hambamu ya Allah, jadikanlah hambamu yang sabar dalam menghadapi ujian engkau ya Allah. Itu aja. Terima kasih. Tidak lagi yang lain. Silakan. Cuma yang bakar anak bayi orang dilantik, bakar anak. Biar bayinya kayak apa di dalam di sini dalam muka itu bukan dia tidak dia hanya belakang dia tercapai sudah tercapai oleh malapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, misalnya ada kita di kantor kadang asar sudah sampai asar ngaji dulu ya sudah para jam 4 sudah hendak balik hanya hendak berpikir sembahyang. Nah, Pak, apakah ini termasuk di dalam ayat fawailul lil musallin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuklah bisa masuk bisa ada? Begini, sekira mudah maaf. Di dalam fikih itu waktu salat ada 4 macam. Ada berapa? Ada berapa waktu salat? 4 macam. Yang pertama ada waktu afdal, ada waktu ikhtiar, ada waktu makruh, ada waktu tahrim. Selama ini di dalam 4 waktu ini, maka ini ada termasuk orang yang lalai. Cuma nilai pahala yang kurang afdal. Contoh sekira paham. Misalnya ajar jam 12 Johor. Bila dia menemani orang ajar capat-capat buru, capat-capat semacam, berarti dia mengetahui waktu afdal di awal waktu. Mungkin nilainya 9 sampai 10. Kalau SKS-nya A. Lalu orang ajar jam 12 dia santai aja. Kata ibu biasanya update status main HP, foto-foto dulu. Lalu alhamdulillah setengah 2 hanya sembahyang. Asalnya 3 setengah 2 itu namanya waktu ikhtiar. Kayak apa? Pahalanya kurang. Yang tadinya 9 mungkin ada yang sakit. Orang ajar dia sampai lagi. Setengah 3 hanya sembahyang. Apa juga ada Bapak ya? Pelajaran aja. Sampai Johor. Namanya waktu makruh. Lalai, ada termasuk lalai, tapi pahalanya kurang. Mungkin nilainya mohon maaf 5 sampai 6. Lalu ada yang sakti jam 12 aja. Santai. Semenit lagi asal. Hanya saya. Maka kalau ilmu ulang sebayangnya, kalau yang lebih ilmu kayak gini. Usli fardal juhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allah pas membaca Allah pada kabira ajar asal. Sekalinya sih naham je. Nah apa? Babatal sini. Karena mas pasar dah. Yang lebih ilmu dikira
lalai tadi kan? Kenapa yang diperintah Allah lalai, yang dijamin tadi kewajiban ini lalai. Masuk pawailul, ada yang pawailul, ini yang pawailul. Sambayang asar tak maghrib, maghrib tak isya, isya tak subuh, subuh tak juhur itu lalai. Jakanya tuh sambayangnya pakodo, baik yung pakodo yung ang tak ada bahasa dari hadis beliau, tak ada hadis beliau. Oke demikian ayat yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya silakan. Jadi kalau di kampung Tuguru kan ada orang kawinan. Jadi artis itu kan keponakan dua, joget. Nah, jadi katakanlah kan ada di surah Al-Fatihah kan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi minta penjelasannya. Jadi di panggung itu kan 4 dua kita berjoget. Nah itu kata awal lurus, kadang-kadang sholat 4 orang berjoget atau berjoget dua deh orang kawin. Nah itu permasalahannya. Kalau di kampung takkan ada apa-apa. Karena ada acara kalau di kampung kan heboh. Nah itu terima kasih bro. Ini yang memahami hanya orang beriman aja kita yang bilang. Berarti ini beliau ini dari Asam Kumbang. Asam Kumbang itu masih di Indonesia, di daerah Kereng Pangi ke atas. Di sini berapa jam? Berapa? Ya 2 jam setengah ya. Kurang lebih lah. Kalau mau tawar lagi lah. Ya. Begini Pak Alam, Allah besar. Begini, nafsu itu harus dilawani. Kada bisa kayak apa aja dalam sembahyang dia akan buahnya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus, minta usahakan jalan. Tapi bila melihat artis ini hendak tolong ini, apalagi artis yang memberikan melakukannya hari hujan ya Allah. Lalu hendak joget kayak apa nih? Kadang-kadang mau joget, kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang ada. Itulah yang dikatakan nafsu itu kategori. Nafsu itu seperti anak-anak yang menyusui. Bila kekanakan itu ada di sampingnya menyusui, sampai berjauh menyusui. Ini juga bisa kekanakan itu adalah buderan. Maka saking ada menyusu kekanakan itu apa? Di samping. Kadang-kadang ada yang ibu-ibu yang nakal di andaginya balsam. Kekanakan pada kaum seseorang tak mau baju sama balsam. Itulah nafsu. Jadi nafsu itu dilawan. Hendak berjoget jangan tahan. Goyang-goyang tahan. Hendak buka. Jadi lawan. Dan nafsu itu nanti di dalam di malam Selasa baca kitab Wal-Walad tapi sudah lewatan. Nafsu itu bila kau malawani kayaknya untuk lawan kita, ada kita untuk lawan. Contoh sembahyang tahajud itu berat ya? Jujur berat ya? Nyata berat kalau kamar susah. Jam 3 bangun susah. Tapi aku lihat nangis bangun, malam ini ngalih, kasih sama mantuk-mantuknya biar dia sembahyang saatnya guling saatnya. Imbah tutup sembahyang habis salat guling pula, bangun tutup. Esok kasih pula, esok kasih pula, esok kasih pula. Paling awas sekian 2 bulan. Bila jam 3 lihat singgah seorang anak. Itu nafsu itu. Bila jangan dikasih, salah wasatnya. Melayu haus. Bila dia ada melawan mengasih salawasan dia tunjuk harus nantis. Tapi ada ini jujurannya ada kisah. Semalam pun waktu kepergian sebenarnya ke Pak Asoman dari Bagesan orang ini jebak tato sini tato Garuda lagi asik-asiknya joget datangnya ini bulik pada jalan ini bulik sekalinya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah sholat kan. Kadang sebagian imam itu tidak sesuai dengan perkataan dengan perbuatan dalam gerakan sholat ini. Ketika imam sujud mau tahiyat awal, itu ada sebagian mengucap Allah Akbar panjang, padahal kan cuma hukum pendek aja. Allah Akbar cuma tahiyat awal. Sebagian ada yang panjang, otomatis makmum ini menyangka berdiri lagi rakaat ketiga, padahal tahiyat awal. Sebagian ada yang berdiri, sebagian sudah tahiyat awal. Yang Allah tanyakan, apa yang dilakukan makmum yang berdiri itu? Apakah berguling atau menunggu imam mau bangkit rakaat ketiga? Itu aja. Ya, sampai mau puasa deh. Asal belum puasa, itu yang belum jauh terakhir nanti kita selesai. Belum jangan bikin, belum contoh dibikin. Di dalam salam itu, tapi ini hukumnya hanya sunat hayat. Sunat hayat itu tidak wajib. Di dalam salat itu yang bagusnya takbir intikal. Takbir intikal itu takbir perpindahan dari berdiri ke rukuk, dari rukuk ke i'tidal, dari i'tidal ke sujud, itu namanya takbir intikal. Allahu Akbar. Sebagusnya takbir intikal itu disesuaikan dengan gerakan. Apalagi menjadi imam harus sesuaikan, jangan tidak disesuaikan. Camuh makmum. Ini ada yang imam tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar rukuk. Allahu Akbar. Baris sudah ya bergerak. Sami Allahu liman hamidah aman. Ada juga. Allahu Akbar. Tinggal barnya. Ada lagi ya? Ada yang Allahu Akbar. Belum lagi naik. Yang bagusnya sama Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Nah, itu yang disuruh kita. Kasus Ustaz Sufyan, rupanya makmumnya ini Bapak Jam. Enggak ada Bapak Jam, pada mungkin Pak Jam. Jadi hayalan. Karena Bapak Jam sujud juga, imamnya panjang. Allah, sini Bapak Jam. Oh Bu Jam. Kayak mana? Karena ia mengikut imam, bubulik. Karena dia berjamaah, berbulik dan tidak sengaja tadi, berbulik. Kecuali sembahyang seorangan, kan boleh berbulik, batal kalau sudah berdiri. Tapi kalau berimaman wajib berbulik. Makanya sembahyang jangan membaca. Makanya sembahyang membaca hukumnya makruh. Kecuali ada yang melihat yang mengganggu kita, hanya membaca. Apalagi mulai usalli rupanya salam pada dalil boleh baca kalau ada yang melihat misal, tapi kawan baik benar. Amun aku kalau baca tak baca terus tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, maka sudah tahu marahnya di mana berapa halaman yang tapi misalnya jadi Ustaz Sufyan kita sudah berdiri dulu. Sabar. Jangan marah. Demikian dan kita